Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Nabila Mustafizoh dalam program Learning Journal di Liputan Langkah News. Baik pemirsa, pada Learning Journal kali ini kami akan membahas tentang laporan pembelajaran di penelitian kami seputar penambangan pasir milik PT Wahyu Putra Mulia. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Di Desa Pancanegara, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, aktivitas penambangan pasir terus berlangsung dari pagi hingga senja. Deru mesin alat berat dan hilir mudik truk pengangkut pasir menjadi suara harian yang tak pernah berhenti. Pertambangan pasir yang dikelola oleh PT Wahyu Putra Mulia, Pancanegara, disebut warga telah mengubah wajah lingkungan. Debu tebal, jalan rusak, hingga retakan kecil di rumah warga menjadi resiko yang muncul akibat aktivitas tambang yang berada sangat dekat dengan permukiman. Selain kerusakan fisik, warga mengeluhkan kenyamanan hidup yang menurun. Anak-anak tak lagi bebas bermain, sementara kualitas udara dan kebisingan semakin mengganggu. Kita nggak masalah ya, namanya nggak ada pemukiman kan kita nggak masalah gitu loh. Oke lah, kalau nggak ada pemukiman nggak apa-apa, longsor dikit gitu ya. Tapi kan kalau pemukiman kan kita ngeri loh. Iya. Anak-anak juga takut ada Nah, anak-anak itu tiap hari main di sini, main layangan, main beledugan itu tiap hari anak-anak kecil. Sampai capek teriak-teriak, dia main di situ takut jatuh. Soalnya tinggi banget, Bu. Benar, emang. Tuh, kita ke situ sih. Warga menyatakan sudah beberapa kali melapor kepada RT maupun perangkat desa. Namun, respon yang diterima belum memberikan perubahan signifikan. Tidak hanya warga pemilik rumah, pemilik warung di sekitar area tambang juga mengaku merugi. Debu yang menempel di meja, makanan, dan peralatan membuat pembeli enggan untuk singgah. Sementara itu, para supir truk mengaku hanya mengikuti perintah perusahaan. Namun, mereka tidak memungkiri bahwa perjalanan melewati jalan desa sering menimbulkan masalah bagi warga sekitar. Terkadang, warga pun marah soal debu. Tetapi, para supir hanya bekerja untuk mengikuti setorannya. Ketua RT setempat membenarkan adanya tumpukan keluhan yang masuk, mulai dari kerusakan jalan, debu, hingga kekhawatiran terhadap dampak jangka panjang bagi lingkungan. Keluhan warga memanglah banyak, sudah diteruskan, tetapi belum adanya penanganan yang jelas dari perusahaan tersebut. Pemerintah desa menyebut bahwa pihak perusahaan telah memiliki izin operasi, namun evaluasi dan pengawasan tengah dikaji kembali seiring meningkatnya protes warga. Penelitian dan laporan di lapangan menunjukkan dampak penambangan pasir tidak hanya soal debu dan jalan rusak, pergeseran tata guna lahan, penurunan kualitas air, serta potensi konflik sosial menjadi persoalan yang lebih besar. Sebagian lahan bekas galian bahkan dibiarkan tanpa pemulihan lingkungan dan berpotensi menjadi kubangan berbahaya. Kayak keserap di sini kan ngalir, jadi ngaruh juga sih semua tuh air pada keluar air dari sini. Makanya air saya itu kecil, jadi sekarang kecil. Tapi kalau kotor gitu enggak ya? Kotor enggak, cuman berkurang aja airnya. Jangan air tuh begitu banget. Ini kan makanya kata saya ini kan lama-lama ini Pak, jadi kalau begini lama-lama kan saya ini tanah kan bisa terkikis ya. Jangka panjang kan kita ibaratkan setahun 2 tahun mungkin ya syukur-syukur jangan sampai gitu. Tapi kan kita lah gimana ngeliat kalau kayak gini kan was-was juga. Mungkin setahun 2 tahun enggak gitu. Tapi kalau lama-kelamaan gitu, ini juga boleh ini bawah ini. Atasnya ada tanahnya ini. Tapi bawahnya udah boleh itu diteruskan ya kan sama-sama tahu. Cuman sebelum kita diproses. Pertambangan pasir di Pancanegara bukan sekedar aktivitas ekonomi. Di baliknya, terdapat serangkaian persoalan lingkungan dan sosial yang memerlukan penyelesaian dari semua pihak, baik perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat. Warga berharap adanya penataan
yang jelas terhadap aktivitas tambang termasuk pengawasan izin, perbaikan jalan, dan pengendalian dampak lingkungan. Selama suara warga belum didengar, kerusakan bukan hanya terjadi pada tanah, tetapi juga rasa aman mereka. Pada tanggal 1 Desember 2025, kami melakukan kerja kelompok di kampus. Kami membuat laporan untuk hasil penelitian kami dan mengedit video untuk produksi film dokumenter. Pada tanggal 2 Desember 2025, kami melanjutkan kerja kelompok kami di daerah kampus. Dan kemudian pada hari Kamis dan hari Jumat, bertepatan pada tanggal 4 dan 5, kami pun menyelesaikan tuntas semuanya. Dari revisi proposal, laporan, penelitian, dan video dokumenter. Sekian laporan Learning Journal dari saya. Saya, Nabila Mustafizoh, pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan Learning Journal selanjutnya. Terima kasih.